Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 3, subtema 3, ayo menjadi penemu pada pembelajaran 1. Sebelum mulai pembelajaran, silakan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 3. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 3 subtema 3, ayo menjadi penemu pada pembelajaran 1 halaman 113. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Selanjutnya silakan adik-adik membaca biografi tentang perjalanan hidup Bapak Habibie yang berjudul Disiplin dan Kerja Keras Awal dari Sebuah Inovasi yang Cemerlang, halaman 113 sampai 115. Kemudian setelah selesai, mari bersama-sama kita membahas beberapa pertanyaan pada halaman 115. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa topik masalah dari teks tersebut? Jawab, topik masalah dari teks tersebut adalah biografi Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie. Nomor 2. Apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawab, teks tersebut bukan teks eksplanasi ilmiah karena teks tersebut berisi tentang rentetan peristiwa penting dari seorang tokoh. Hal ini ditunjukkan pada paragraf 2 sampai 6 yang berisi cerita masa kecil B.J. Habibie hingga menjadi Bapak Teknologi Indonesia. Nomor 3. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Jawab, pesan yang disampaikan penulis melalui teks tersebut adalah dengan disiplin, semangat yang tinggi, dan kerja keras kita bisa mencapai kesuksesan. Berikutnya, cermati kembali teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan kata bercetak miring yang terdapat pada teks tersebut. Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman. Nomor 1. Apakah kosakata tersebut telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Jelaskan alasannya. Jawab, belum, karena belum sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nomor 2 halaman 116. Di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut? Jawab, kata baku digunakan dalam tulisan ilmiah atau percakapan pada acara-acara formal. Nomor 3. Kapan saat-saat kita dapat menggunakan kosakata tersebut dan saat kapan kita sebaiknya tidak menggunakan kata-kata tersebut? Jelaskan alasannya. Jawab, kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik kelas 6 yang hebat,
Cermati hasil diskusimu, sesuaikan dengan pernyataan berikut ini. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Cermati kosakata non baku pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting dalam tabel berikut. Tuliskan arti kata tersebut dan temukan padanan kosakata bakunya. Mari sama-sama kita melengkapi tabel pada halaman 116. Nomor 1. Kosakata non baku gimana sih? Arti kata tanya untuk menanyakan kondisi atau cara. Kata bakunya bagaimana. Nomor 2. Kosakata non baku bikin. Arti kata menciptakan atau menjadikan atau menghasilkan. Kata bakunya membuat. Nomor 3. Kosakata non baku modern. Arti kata terbaru atau mutakhir. Kata bakunya modern. Nomor 4. Kosakata non baku zaman. Arti kata jangka waktu yang panjang atau pendek yang menandai sesuatu atau masa. Kata bakunya zaman. Nomor 5. Kosakata non baku dipakai. Arti kata mengenakan. Kata bakunya dipakai. Nomor 6. Kosakata non baku gampang. Arti kata mudah atau tidak sukar. Kata bakunya mudah. Nomor 7. Kosakata non baku terus. Arti kata belakang, yang ada di belakang. Kata bakunya kemudian. Nomor 8. Kosakata non baku dibikin. Arti kata diciptakan. Kata bakunya dibuat. Nomor 9. Kosakata non baku ngembangkan. Arti kata meningkatkan kualitas. Kata bakunya mengembangkan. Nomor 10. Kosakata non baku buat. Arti katanya kata depan untuk menyatakan bagi. Kata bakunya untuk. Nomor 11. Kosakata non baku hancurkan. Arti kata pecah menjadi kecil-kecil atau remuk. Kata bakunya menghancurkan. Nomor 12. Kosakata non baku sama. Arti kata beserta atau bersama-sama. Kata bakunya dengan. Nomor 13. Kosakata non baku banget. Arti kata amat atau sangat. Kosakata baru sekali. Nomor 14. Kosakata non baku kalau gak ada. Arti kata menunjukkan kemungkinan yang terjadi. Kata bakunya kalau tidak ada. Nomor 15. Kosakata non baku bakal. Arti kata menyatakan sesuatu yang hendak terjadi, berarti atau hendak. Kata bakunya akan. Nomor 16. Kosakata non baku waktu lagi. Arti kata menunjukkan waktu. Kosakata baku saat atau sedang. Nomor 17. Kosakata non baku gak bisa bikin. Arti kata menyatakan gagal melakukan sesuatu. Sedangkan kata bakunya tidak bisa membuat.
Lalu pada halaman 117, buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata baku tersebut. Perhatikan penggunaan kalimat efektif pada kalimat yang kamu buat. Berikut adalah contoh kalimat dari kata kosabaku tersebut. Nomor 1, bagaimana cara membuat tubuh menjadi sehat? 2, banjir membuat rumah warga tergenang air setinggi 1 meter. Nomor 3, saat ini peralatan kebidanan semakin modern. 4, zaman sekarang kita bisa mencari uang lewat internet. 5, komputer dapat dipakai untuk mengerjakan operasi hitung matematika. 6, memasak nasi menjadi lebih mudah sejak ada Magicom. 7, setelah pulang sekolah, Erik kemudian pergi ke rumah paman. 8, meja itu dibuat dengan cara diketam. 9, Benny terus mengembangkan bakatnya agar bisa juara. 10, Ira membeli kado untuk temannya. 11, bom itu mampu menghancurkan seluruh kota Hiroshima. 12, dengan adanya komputer, kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak. 13, pemandangan matahari terbit terlihat cantik sekali. 14, pergi ke taman kurang lengkap kalau tidak ada teman. 15, hewan akan mati jika tidak diberi makan. 16, jangan bercanda saat sedang naik sepeda motor. Dan 17, walaupun memiliki uang banyak, hal itu tidak bisa membuat Edo bahagia. Berikutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 117. Amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut ini. Diskusikanlah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contohnya. 2. Apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo? Tuliskan hasil diskusimu pada diagram berikut. Mari bersama-sama kita melengkapi diagram pada halaman 118. Jawaban berikut bisa adik-adik pindahkan pada diagram tersebut. Beragam hasil produksi, bahan makanan, pakaian, perangkat elektronik, obat-obatan, kendaraan, dan bahan bangunan. Kehidupan masyarakat jika ada transportasi, distribusi barang merata, harga barang lebih stabil, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, mendukung pembangunan nasional, mendukung pemerataan kesehatan, dan lain-lain. Kehidupan masyarakat jika tidak ada transportasi, distribusi barang tidak merata, harga barang kebutuhan mahal, sering terjadi gejolak ekonomi, menghambat pembangunan nasional, kesehatan masyarakat tidak merata, dan lain-lain. Lalu amati kehidupan ekonomi di lingkungan sekitar sekolahmu. Buatlah cerita proses perjalanan satu benda yang dijual di lingkungan sekitar sekolah, yaitu dari benda tersebut dihasilkan, disebarkan, hingga sampai pada dirimu. Ceritamu dapat dalam bentuk tulisan atau gambar. Buatlah dengan jelas, rapi, dan menarik. Kamu dapat memajang hasil karyamu di kelas sebagai bahan belajar teman yang lain. Berikut adalah contoh jawaban. Pulpen merupakan benda yang digunakan sehari-hari saat mengikuti pelajaran di sekolah. Dengan adanya pulpen,
kita dapat menulis pelajaran yang disampaikan oleh guru. Salah satu merek pulpen yang banyak digunakan adalah merek Pilot. Pulpen Pilot diproduksi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Setelah melalui proses produksi, pulpen siap diedarkan di pasar induk atau agen. Pulpen tersebut dibeli pedagang eceran. Pedagang eceran menjual kembali di lingkungan sekitar sekolah sehingga murid bisa membeli pulpen tersebut. Dengan demikian, produsen, agen, dan pedagang eceran semua mendapatkan keuntungan. Kemudian ayo mengamati halaman 119. Amati rangkaian seri dan paralel yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Diskusikan bersama teman untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Tuliskan dalam diagram Venn berikut. Mari bersama-sama kita melengkapi diagram Venn pada halaman 119. Diagram Venn persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar. Aliran listrik berada dalam satu aliran kabel dan contoh rangkaian seri adalah lampu senter. Sedangkan rangkaian paralel disusun berderet, satu komponen rusak, komponen lainnya tetap berfungsi. Contoh rangkaian paralel adalah lampu pengatur lalu lintas. Adapun persamaan rangkaian seri dan rangkaian paralel, jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderet dan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.